Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak kelas 4 yang Pak Ju banggakan, yang solih dan solehah? Pak Ju harapkan kondisi kalian saat ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada suatu kurang apapun, dan selalu mendapatkan nikmat iman dan takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Pak Ju selalu berpesan selalu bersemangat walaupun kondisinya masih seperti ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tematik bahasa Jawa. Untuk pagi ini kita akan belajar bersama tentang riwayat asal mula dari huruf Jawa atau lebih dikenal dengan huruf Honocongko. Cerita riwayat ini dimulai di sebuah kerajaan yang ada di Pulau Jawa yang bernama Medang Kamulan. Pada saat itu Medang Kamulan dipimpin oleh seorang raja yang sangat lalim dan kejam. Raja itu bernama Prabu Dewata Cekar. Kondisi rakyat pada saat itu sangat-sangat memprihatinkan. Rakyat hidup miskin dan terlantar karena tindakan raja yang sewenang-wenang dan suka bermewah-mewahan. Banyak sekali ksatria yang mencoba melawan Prabu Dewata Cekar untuk menyelamatkan rakyat Medang Kamulan. Namun pada akhirnya mereka gugur karena dapat dikalahkan oleh Prabu Dewata Cekar yang mempunyai kesaktian yang sangat tinggi. Alkisah ada seseorang satria yang jauh di sana yang bernama Aji Saka yang mendengar kabar tentang kekejaman dari Prabu Dewata Cekar. Aji Saka bersumpah akan membebaskan rakyat Medang Kamulan. Dia berusaha keras memperdalam ilmunya untuk menyingkirkan raja yang lalim tersebut. Aji Saka sendiri adalah seorang ksatria yang mempunyai dua abdi yang sangat setia. Abdinya bernama Dura dan Sembada. Melihat tuannya sedang berkemas untuk menemui atau menantang Prabu Dewata Cekar, kedua abdi yang setia itu menawarkan diri untuk menemani tuannya pergi. Namun Aji Saka hanya mengajak salah satu abdinya, yaitu yang bernama Sembada, untuk menemani dirinya, dan meminta Dura, abdi yang satu lagi, untuk menjaga tempat tinggalnya bersama pusaka dari Aji Saka. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Aji Saka mempunyai dua pusaka. Yang pertama adalah berupa keris, yang kedua adalah berupa sorban atau deng-deng, ya. Aji Saka mempercayakan pusakanya berupa keris kepada Dura. Dura diminta untuk menjaga pusaka tersebut dan tidak boleh diberikan kepada siapapun kecuali yang meminta adalah Aji Saka sendiri. Pesannya Aji Saka kepada abdinya bernama Dura. Singkat cerita, dengan ditemani abdinya yang bernama Sembada, Aji Saka kemudian melakukan perjalanan untuk menemui Prabu Dewata Cekar di kerajaan Medang Kamulan. Pada saat itu Dewata Cekar meminta Aji Saka untuk menjadi budaknya. Mengetahui permintaan tersebut, Aji Saka bersedia menjadi budak Prabu Dewata Cekar dengan syarat bahwa Dewata Cekar harus mengabulkan sedikit permintaannya terlebih dahulu sebelum
menobatkan atau mengambil Ajisaka sebagai budak Prabu Dewata Cengkar. Ajisaka mengajukan satu permintaan, yaitu meminta tanah seluas sorban atau udeng-udeng yang dikenakannya. Mendengar permintaan tersebut, Prabu Dewata Cengkar mencemooh dan menertawakan permintaan Ajisaka yang dinilai sangat mudah sekali untuk diwujudkan. Dengan sombongnya, Dewata Cengkar mengabulkan permintaan Ajisaka untuk memilih tanah di mana saja untuk yang diminta oleh Ajisaka. Kemudian, singkat cerita, Ajisaka mengajak Dewata Cengkar untuk keluar dari kerajaan guna mengukur jumlah tanah ataupun luas tanah yang seukuran dengan sorban yang dikenakan oleh Ajisaka. Setelah mengukur tanah, sorbannya itu diletakkan di atas tanah. Ajisaka meminta Prabu Dewata Cengkar untuk berjanji tidak menarik ucapannya atau tidak menarik janjinya. Dengan nada yang sangat tertawa yang sangat bangga atau setengah menang, Prabu Dewata Cengkar berjanji tidak akan menarik ucapannya atau menarik janjinya. Alhasil, setelah Dewata Cengkar berjanji, tiba-tiba kain udeng-udeng itu bergerak mengembang dan melebar luas sekali, sehingga menutupi hampir seluruh kerajaan Medang Kamulan. Prabu Dewata Cengkar sadar bahwa Ajisaka bukan orang sembarangan. Kain udeng-udeng milik Ajisaka ternyata telah diisi oleh kesaktian. Prabu Dewata Cengkar marah dan memerintahkan Ajisaka untuk menghentikan kain udeng-udengnya yang terus bergerak melebar. Namun tidak dihiraukan oleh Ajisaka. Dewata Cengkar semakin marah dan kemudian menyerang Ajisaka berulang kali. Namun Ajisaka mengelak dan terus mengelak tanpa melihat atau membalas serangan dari Prabu Dewata Cengkar yang semakin geram menyerang Ajisaka. Akan tetapi di luar sepengetahuan dari Prabu Dewata Cengkar, ternyata kain udeng-udeng tersebut secara otomatis menyerang Prabu Dewata Cengkar. Kain udeng Ajisaka kemudian terus menyerang dan menyerang. Sambil terus melebar, ia mendorong Prabu Dewata Cengkar sampai Dewata Cengkar merasa sangat terdesak. Prabu Dewata Cengkar berusaha merobek kain tersebut, namun kain itu sudah tidak lembut lagi seperti semula dan sudah berubah menjadi seperti lempengan besi dan terus mendesak Prabu Dewata Cengkar tanpa bisa ditahan lagi. Prabu Dewata Cengkar mendapat serangan yang begitu besar, sangat panik dan geram. Melihat Ajisaka yang naik di atas kain dan duduk bersila seolah mengajak dia, Prabu Dewata Cengkar berteriak menguntur laksana hendak membelah bumi, saking marahnya. Lama-kelamaan, kain udeng-udeng yang dikenakan Ajisaka
melebar ya, dan meliputi seluruh kawasan yang ada di Kerajaan Medang Kamulan, hingga akhirnya seluruh pulau Jawa tertutup sampai di pantai selatan. Kadang kain udeng itu melebar dan mengakibatkan Prabu Dewata Cengkar terlempar ke laut selatan, dan kemudian tanpa diketahui secara otomatis Prabu Dewata Cengkar berubah menjadi seekor buaya putih dan meninggallah Prabu Dewata Cengkar ya, karena beliau berubah menjadi buaya putih atau penyu putih. Setelah berhasil menyingkirkan Prabu Dewata Cengkar yang lalim, Aji Saka kemudian dinobatkan menjadi raja. Namun dia membuat kesalahan fatal dengan meminta abdinya Sembada untuk mengambil keris yang ia titipkan kepada abdinya Dora. Pada saat itu Sembada sebenarnya bingung dengan perintah Aji Saka, karena ia masih teringat perintah yang diberikan kepada Dora untuk menjaga pusaka itu dan tidak memberikan kepada siapapun kecuali kepada Aji Saka. Namun ia tidak berani membantah dan pergi melaksanakan titah atau perintah dari Aji Saka. Pada akhirnya Sembada kemudian menuju ke tempat Dora berada. Seperti yang ia perkirakan, Dora tidak memberikan pusaka itu karena dia telah berjanji. Hingga pada akhirnya Sembada dan Dora berkelahi. Pada dasarnya mereka ingin menunaikan titah dari sang Aji Saka. Perkelahian yang semula masih hati-hati berubah menjadi serius, dan pada akhirnya keduanya saling mengurus keris dan mengakibatkan keduanya tewas. Pada saat mendengar kedua abdinya tewas, Aji Saka tercengang dan baru sadar akan kealpaannya. Ia menyadari bahwa kematian dari abdinya itu karena dia menyadari bahwa penyebab kematian kedua abdinya itu yaitu karena kesetiaan dan kepatuhan mereka kepada dirinya. Untuk mengenang peristiwa itu, Prabu Aji Saka mengabadikan dalam sebuah naskah Honocaraka yang isinya kira-kira demikian, yang artinya, Honocaraka ada dua orang utusan Doto Sewolo yang terpaksa berselisih paham Podo Joyongnya, dan mereka adalah orang-orang yang sakti Mogo Botongnya, dan akhirnya mereka semuanya meninggal dunia. Itulah cerita sedikit tentang riwayat dari Honocaraka. Semoga kalian semua dapat mengambil hikmah dari cerita itu tentang perjuangan seorang yang membela keadilan dan kisah kesetiaan dari seseorang. Sekian dari Pak Ju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.